AI di real case ya, yang sering kita hadapin di area kebanyakan salah satu di smart city dan juga di manufacture. Nah, dulu emang main sebagai sering main di R&D, di riset barengan Mas Salil. Sebagai objektifnya kita create new framework, kemudian development AI dan juga apa ya, papers ya. Kita submit papers bareng untuk bisa eh, diakui bahwa kita melakukan waktu zaman itu 2018 kalau nggak salah. Ya 2018 ya Mas ya, startnya. Oke, kemudian dari situ ditarik ke area praktisi, yaitu di satu company telco yang saat ini lagi mengembangkan atau lagi rame-ramenya mengimplementasikan artificial intelligence di semua sektor ya, di semua sektor, baik itu dari data analitiknya maupun di IoT, termasuk Vision AI di situ. Nah, kali ini saya mungkin akan lebih berbagi pengalaman apa yang saat ini dikerjakan, trennya seperti apa dibandingkan mengacu ke teori. Kalau teori dari teman-teman juga masalah jauh lebih memahami terkait itu. Nah, dari situ paling saya akan share satu deck ya. Share sebentar. Eh, Mas Halil, Ya, host bisa disable. screen sharing bisa. Bisa. Bisa request screen sharing di situ, Ki. Coba ya. Request ke sharingnya Bisa di approve nggak? nggak bisa request karena di sini ada langsung host disable ya, partisipan langsung di informasi itu ya. Nggak ada pemberitahuan untuk bisa screen share, request screen ya. Ya, sebentar. Bentar ya. Oke, coba lagi, Ki. Oke, bisa, bisa, bisa. Oke. Enaknya saya share-nya. Oke, dapat ya. Oke, oke, saya mulai. Temanya yang diambil kali ini dari diskusi dengan Mas Halil yaitu terkait dengan Vision AI dan IoT. Ya, kenapa ngambil ini? Sebetulnya secara T-shape ya, keilmuan yang dibangun dulu emang main di artificial intelligence, eh, khususnya spesialnya di data dan juga vision, di computer vision. Nah, sekarang apa horizontal view itu vertical view-nya, horizontal view-nya sekarang ke arah bagaimana aplikasi ini bisa berjalan di real use case karena apa yang kadang kita tempatkan di riset atau di R&D jauh berbeda ketika ada di lapangan gitu ya. Arena tarungnya itu ada realnya ada di sana gitu. Nah, dan tema yang diangkat pun masih sama karena biar lain dan apa yang saya pahami dibandingkan dengan teknologi-teknologi lain gitu ya. Oke, sebagai temanya di smart city gitu. Apa sih tepatnya smart city? Dalam konteksnya IoT, smart city itu pasti luas banget, tetapi kita akan kerucutkan bagaimana lebih sederhana, di mana smart city dengan konsepnya menganut tiga unsur. Pertama, satu,
pastikan itu ada datanya, ada informasi, ada data gitu ya. Ada data, kemudian ada informasi. Jelas ya, data dan informasi itu hal yang berbeda. Ada data, ada informasi, kemudian ada komunikasi di situ pasti ada network di situ, jaringan, saling saling keterhubungan antara satu titik dengan titik yang lain. Kemudian ada teknologi. Teknologinya apa? Apapun bentuknya, entah itu mesin, entah itu mungkin suatu hal yang sifatnya apa namanya, integrasi, yang pasti ada komunikasi antara satu hal dengan satu lain dengan diintegrasikan dengan suatu teknologi network gitu ya. Kuncinya di situ ya, tiga part: informasi, komunikasi, dan teknologi. Tujuannya kalau saya kerucutkan, definisi saya adalah dua. Satu pasti sustainability, yang kedua adalah efisiensi, cost efisiensi. Semua bisa kontrol by handphone, by mobile, tanpa kita harus jalan atau bergerak ke tempat yang kita tuju gitu. Nah, dalam konteks IoT, komponennya dalam konsep ini banyak banyak versinya. Namun saya ambil dari beberapa sumber dari apa itakgroup.com ya. Saya harus ambil tes itu sebagai informasinya. Salah satunya satu adalah smart home yang mungkin teman-teman yang pakai sekarang. Terus air quality. Apa sih air quality? Kalau di Indonesia namanya sparring. Nah, itu nama itu muncul dari government sparring untuk water monitoring sama untuk mengukur kualitas dari air. Itu air quality dalam konteks bahasa Inggris air itu udara, sorry saya ulangi. Dalam konteks udara itu suhu, kayak udara suhu biasanya penggunaannya diintegrasi. Ada water quality tadi sparring, kemudian ada security, banyak jenis security baik itu by visual maupun by uh, device yang kita sebut dengan IoT ya. Energi efisiensi untuk bisa monitoring penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan carbon capture kalau saat ini untuk di case-case manufacture atau building. Transportation jelas bagaimana kita mengenai surveillance atau citizen itu bisa lebih apa ya bahasanya lebih cepat mendapatkan informasi terkait keberadaan suatu kendaraan umum, baik itu dari kereta maupun maupun kendaraan umum seperti misal kalau di Jakarta Jakarta ya, atau Jatim kelas Jatim gitu. Dari jarak satu titik lain dan jam berapa dan berapa, apakah itu ramai atau tidak. Kemudian apalagi sih yang bisa di kita implementasikan, ya itu jelas surveillance, ya video analitik, computer vision itu sebagai pengganti pengawasan. Yang terakhir itu adalah untuk keamanan lain seperti halnya mendeteksi dini baik itu banjir, kemudian gejala alam dan bahkan itu kemacetan gitu ya. Apakah ada lagi dari sini? Ada lagi. Dari sini ada mokan payung di mana itu bisa di breakdown lagi menjadi komponen-komponen lebih kecil. Bahkan kalau teman-teman bisa lihat di area bundaran yang ada warnanya, smart economy, smart environment itu adalah grouping lagi dari komponen-komponen yang ada di luarnya. Kayak smart environment, berarti apa sih komponennya? Oh, environment berbicara dengan misalkan smart home, bicara dengan surveillance ya. Itu ada grup-grup lagi. Dan setiap pendekatan itu mempunyai cara berpikir yang berbeda tapi tujuannya sama. Nah, tentunya berbicara smart city berhubungan dengan istilah kalau zaman sekarang society ya. Ada industri 4.0, ada society 5.0. Di mana informasi baik lagi komunikasi teknologi berdasarkan human centric kebiasaan dari user dan kebutuhan dari user dalam sini adalah dalam konteks masih citizen ya. Dan triggernya jelas ya, kalau misalkan siapa sih menjadi ada dua tempat sebetulnya, ada yang menjadi eh, contoh yang real yang diimplementasikan. Satu itu di China, di Guangzhou, itu satu tempat di mana sudah mengimplementasi ini hampir hampir 90% dari konsep bagaimana penggunaan IoT. Satu lagi di Jepang jelas ya. Kondisinya Jepang sudah minim apa? Minim orang di umur yang lebih
lebih tua, sehingga memaksakan mereka untuk menggunakan ini sehingga sustainability mereka tetap jalan gitu ya. Hidup tetap jalan. Saya akan lanjut dalam konteks IoT Smart City Framework. Nah, dalam IoT landscape kembali bahwa beberapa hal kita turunkan lagi gitu ya, turunkan lagi ke level yang lebih apa ya, lebih ke use case. Pertama ada smart pole di mana dalamnya itu banyak hal, bisa quality suhu, kemudian pencemaran udara dan lain-lain. Smart pole merupakan alat yang memang emang ditanamkan yang penggunaannya hanya di kota-kota besar. Jakarta pun masih masih hanya berapa biji gitu ya. Uh, Triggernya sebetulnya kalau waktu di IKA, kalau misalkan kita konteksnya ini kan udah mulai tuh kebutuhan smart pole dari tiap titik karena mau mengimplementasikan konsep dalam smart city. Detailnya akan saya jelaskan ntar, tapi ini saya atasnya dulu. Yang kedua Vision AI, yang teman-teman jauh lebih mengerti di area sini dan mengimplementasikan langsung baik itu dalam konteks riset maupun konteks implementasi. Saya akan jelaskan selanjutnya. Ada juga fleet management bagaimana governance atau pemerintahan bisa mengkontrol penggunaan alat. Nah, alat di sini kendaraan ya, konteks kendaraan, baik itu untuk ambulans, baik itu untuk damkar dan lain-lain, sehingga mengetahui kemana pergerakan mereka, di mana posisinya, dan bisa memprediksi kapan eh, tempat atau waktu dia tiba gitu. Terus ada energy management yang ada di smart building, ada digital twins dan command center. Detailnya akan saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Mas Ari, izin di sini berarti ini ya apa dari dari peserta tidak bisa langsung tanya jawab ya karena emang secara audio nggak masuk ya. Boleh, masuk, masuk. Kita ini audionya di Oh, mikrofon. Jadi kalau mau tanya bisa langsung saya arahkan mikrofonnya. oh gitu. Oke, oke, baik baik. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, dalam membangun konsep smart city itu IoT smart city ya, sebenarnya itu kita harus define satu persatu komponennya, di mana waktu kita pernah salah satunya juga di situ ada IKN waktu itu ya, dan beberapa kota besar dalam konteks ini memberikan beberapa solusi dan prioritas untuk bagaimana komponen-komponen kita bisa implementasi. Nah, kita bagi di beberapa hal, yaitu ada enam. Itu enam. Satu di governance-nya, sebagai pengelola, kemudian ada di bagian energi, kemudian ada transportasi dan mobility, ada living, ada human resource, dan terakhir ada building. Sorry. Nah, di dalamnya, apa sih solusi-solusi yang ada di setiap komponen ini? Bicara bicara suatu data itu masuk dari setiap komponen, segmen-segmen atau pembantu-pembantu pemerintahan, dan bisa mengontrol dari command center. Apa yang bisa dilihat? Banyak hal. Satu, bisa bicara dengan tadi terhadap surveillance atau citizennya, baik itu maupun di daerah, menggunakan CCTV maupun menggunakan teknologi lain. Yang kedua, ada pelaporan. Pelaporan atau smart apps ya kita saya coba pakai ini ya. Halo. Smart apps daerah di mana setiap eh, citizen atau warga bisa melaporkan apa kejadian, apa keluhan, sehingga keluhan tersebut bisa dikirimkan ke sektor-sektor yang emang bertanggung jawab itu, misalkan ketika banjir ke divisi apa, ke bagian apa, gitu. Dan semua bisa dikontrol dalam satu tempat yang seperti command center. Komponennya di situ. Ya, tadi digital platform pendudukan, yang sebutkan smart apps, bagian dari sana, pengaduan, pengaduan beberapa informasi lainnya. Terus ada yang disebut dengan eh, resource and energy. Nah, di sini apa sih yang mereka, ya apa sih yang
Cara banjir itu menjadi momok isu yang dikejar banyak area perkotaan ya. Sehingga penggunaan pengolahan sampah, kapan dia harus dijemput, kemana dia harus dikirim, kemudian bagaimana memilah antara sampah basah, sampah kering, plastik atau non plastik gitu ya, non plastik gitu ya. Nah, tentunya ada teknologi yang bisa mengembangkan itu. Nah, detailnya akan ketika di slide di eh, solusi detail ya. Terus ada penggunaan pengolahan air di area kota besar mungkin air tidak terasa bahwa yang dibutuhkan, tapi di daerah pinggiran atau tidak bisa manage kebutuhan air ini menjadi masalah karena air tidak sampai ke daerah-daerah gitu ya. Sehingga perlu ada truk truk yang harus bawa air kemudian dibagiin ke masyarakat gitu ya. Termasuk kualitas dari air tersebut. Dan IoT bisa eh, pertama halnya pas, dan juga yang terakhir adalah mendelivery, membantu di area situ sehingga government bisa monitoring pergerakan air tersebut. Dan juga yang saat ini 5 tahun ke depan semua building manufacture atau heavy industry itu wajib menggunakan carbon capture, penggunaan carbon capture. Dan ini katanya ini menjadi perlu kalau misalkan carbon capture berlebihan, dia ada suatu punishment ya yang perlu muncul. Lihat dari transportasi, mobilitas itu pasti yang traffic management system untuk kemacetan ya kebanyakan, kemudian pengolahan parkir. Nah, parkir itu sedang, tapi dia itu dalam konteks pajak dan konteks pendapatan tinggi. Ini lumayan tinggi dari parkir gitu ya. Sehingga ini perlu dikelola dan pendapatannya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tidak masuk ke kantong-kantong yang emang bukan seharusnya gitu. Terus ada yang pengelolaan angkutan umum cerdas. Ini kalau di area di kota besar lagi sedang diimplementasikan. Konsepnya sama seperti halnya fleet management gitu ya. Bagaimana bisa nge-monitoring, bisa memprediksi jalan, dan juga bisa men-tracking kemana arah pergerakan transportasi umum sehingga baik itu government maupun citizen, warga bisa tahu bisa tahu kapan dan di mana eh, salah satu angkutan umum ini bisa berada gitu. Ada part living dan juga yang lain-lain. Saya tidak akan jelaskan detail di part ini. Detailnya akan di slide selanjutnya. Sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Saya takut terlalu cepat atau mungkin masih umum yang Kit- dibahas. Ya, kita interaktif saja. Ada teman-teman yang mungkin ingin ditanyakan langsung saja, boleh? Ada? Sejauh ini ada? Udah? Belum ada? Yang perempuan ada? Kita interaktif karena Mas Kiki ini dari industri dan praktisi ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin apa namanya muncul di benak ya terkait dengan hal-hal tadi, boleh langsung ditanyakan ya. Oke, Kiki sementara belum ada. Silakan Mas Kiki. Kita lanjut ya. Ya, Oke. Komponen-komponen 6 ini menjadi suatu konsep bagaimana penggunaan AI dan IoT sehingga tujuannya adalah pertama data bisa terkumpulkan terdahulu gitu ya. Data terkumpul dahulu, semua atau bagian-bagian komponen di apa pengolahan di Smart City bisa terintegrasi. Nah, yang kedua adalah data bisa divisualisasikan. Yang ketiga adalah data bisa diprediksikan sehingga bisa muncul yang namanya efisiensi dan optimasi. Nah, tiga tahap ini yang akhirnya menjadi menjadi maturity level untuk smart city. Di konteks sekarang, tahap kita mau tidak mau masih di tahap bagaimana mengintegrasikan semua komponen kehidupan baik itu tadi ya dari command center dari energi sampai ke building sebelah kanan ya building. Di building itu bagian komponen terkecil dari smart city. Building bisa jadi human, sorry, bisa jadi bagi kayak teman-teman pakai smart CCTV atau pakai IoT gitu ya. Bagian terkecil
ke suatu sistem gitu ya. Sehingga metode yang kedua dan ketiga para pengolah bisa melakukan suatu prediksi dan bisa melakukan suatu efisiensi, terutama untuk energi ya, energi. Gitu. Saya akan lihat ya. Kenapa sih kita butuh smart city gitu? Emang kehidupan sekarang nggak cukup, gitu. Nggak cukup. Apakah yang lalu juga bisa hidup gitu ya? Pertanyaan yang umum muncul di benak apa namanya makhluk awam. Jelas ya. Pertama, yang pasti banyaknya populasi saat ini itu kebanyakan 50% ada di kota-kota besar. Jakarta, Bandung, Makassar, dan lain-lain ya. Itu 50%. 50%. Tahun 2025 ini menurut ini ya, menurut beberapa situs yang saya ambil, 2025 itu 66% ada di kota besar. Bayangkan seberapa padat apa yang di kota besar itu orang-orang. Impact-nya apa? Impact-nya dari orang ketika orang ke area ke tempat-tempat yang emang terpusat seperti itu, impact-nya di sini Mas, Mbak, macet jelas, semua orang beli kendaraan, semua orang pasti keluar untuk bekerja dan juga apa berkegiatan, macet. Kemudian ada sampah hasil dari apa kehidupan, pasti ada sampah yang numpuk ini yang akhirnya perlu di manage. Banjir yang akibat dari sampah, curah hujan naik dan juga akhirnya banjir bisa di mana-mana gitu ya, termasuk ini polusi, polusi dan keamanan juga sama ya, makin tinggi, dan ini menjadi suatu basic basic kebutuhan kenapa kita membutuhkan suatu manajemen efisiensi, tentunya dengan perkembangan teknologi butuh teknologi untuk membantu itu ya, termasuk kebakaran tadi. Ini salah satu alasannya. Nah, proses itu tidak mungkin sama sekali, pastinya hanya pemerintah gitu ya. Gampangnya apa yang terjadi, banjir selain pemerintah gitu, macet selain pemerintah. Tapi ternyata fakta tidak seperti itu. Mau tidak mau kita harus kolaborasi antara industri, dalam hal ini misalkan apa penyedia layanan, gitu ya, penyedia layanan, ada ada government sebagai pengolahnya, ada community sebagai apa namanya ya, pengawasan gitu ya. Dan juga ada ekosistem lain seperti kampus, industri, terus kemudian ekosistem kampus, kemudian hal-hal yang lain yang akhirnya kita berkolaborasi. Seperti halnya apa yang terjadi saat ini ya. Kampus sudah mulai untuk berkolaborasi dengan pihak industri ya, untuk menciptakan suatu teknologi atau pendekatan baru sehingga bisa diimplementasikan di dunia nyata atau real use case gitu. Nah, ini perlu perlu kolaborasi gitu. Kalau enggak ya akhirnya akan sulit. eh gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke area sosial detail dari komponen tadi yang di atas. Umumnya jadi bangun untuk IoT ya, IoT kita masuk ke sosial detail. Apa aja sih sebetulnya gitu yang pernah uh, apa ya kita buat, kita rancang, bisa bilang itu di semua, di sebagian diimplementasikan kan. Karena mau ini masih di ada price, ada harga yang emang perlu dikeluarkan gitu. Dulu kalau ngomongin 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 Vision AI, harganya bisa tinggi-tinggi. Tahun 2016, 2015 masih tinggi-tinggi ya. Tapi saat ini hampir mendekati jadi komoditi. Turun, teknologi makin gampang didapetin, gitu, harganya jadi turun gitu. Nah, waktu tahun 2016-2018, dalam konteks Vision AI, apa ya, penggunaan teknologi Vision AI masih melihat wait and see istilahnya. Gitu. Tapi ketika tahun sekarang, 2001 lah, 2001, sorry, 2022, 2000 sampai sekarang, computer vision udah mulai diimplementasi. Kenapa? Karena hardware yang sudah mulai dibikin, harganya udah mulai cukup worth it untuk dibelanja, dibeli gitu ya. Sehingga teknologi ini udah mulai nih, udah saatnya Vision AI udah diimplementasikan dalam konteks bisnis, udah saat dijualkan gitu ya. Karena udah mulai ke titik di mana ini bahasanya adalah bisa kita beli, bahkan di Tokopedia pun udah ada di part-part ini gitu, apa konteks Vision AI.
beda sama 4 tahun yang lalu. Oke, kita akan masuk ke area lebih kecil. Kalau Smart City itu area luasnya, 5 komponen tadi sudah dijelaskan banyak hal. Nah, kalau konteksnya di dalam sudut pandang citizen itu ada 3 bagian. Pertama ada smart cluster yang mungkin teman-teman sekarang tinggal di suatu cluster, satu komplek, coupling gitu ya. Itu ada banyak komponen. Di dalam cluster itu ada building, di mana building itu bisa jadi gedung, bisa jadi suatu government gitu ya. Yang emang di dalamnya multiple atau tipe-tipe kelompok ya. Kelompok atau perkantoran dan juga ada home. Home ini berarti konteksnya adalah rumah tinggal teman-teman atau mas di sini gitu ya. Jadi kita sebutnya di bagian ini masuk ke build environment and infrastructure. Apa sih yang ada di 3 bagian ini untuk IoT? Kalau kita pecah lagi di dalam 3 ini, di building ini, itu ada 3 fundamental. Pertama ada orangnya, ya. Bagaimana orang itu bisa di-manage quality quality of life-nya gitu. Di bagian unsur ada pengamanan. Nah, kalau ada keamanan dari karya cluster atau building, bahkan rumah pun gitu untuk 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 bisa sustain sustain baik itu keamanannya, energinya, consumption-nya dan juga efisiensi. Apa sebut efisiensi? Kalau bisa kita lihat ke Cina, ada satu komponen, satu area di mana dalam apa apanya ya singkatnya rumah susun ya. Rumah susun di mana di dalamnya sudah ada komponen baik tempat olahraga, kesehatan, atau rumah sakit, tempat belanja dalam satu area. Sehingga mereka mau kemana pun dekat tanpa perlu ada apa namanya satu kegiatan dari yang agak jauh sehingga sehingga perlu pengurasan dari waktunya maupun dari harganya gitu. Nah, ini pun sama kalau misalkan lihat di teman ya apartemen lah ya, semua udah mulai terpusat bahwa di situ bisa ada mallnya gitu, ada kesehatannya, bahkan sekolahnya gitu, ada sekolah-sekolah swasta, ya kan swasta sih, swasta yang bangun di atas itu. Karena tujuannya buat apa? Sama ya, karena menganut 3 prinsip ini ya. Untuk lebih dekat di satu satu eh, environment kegiatan gitu. Apa sih yang di dalam gitu ya? Kalau konteks IoT sebelah kanan ya, sebelah kanan pengelola harus bisa satu mengontrol, mengontrol jelas kalau di itu ada AC gitu ya, ada efisiensi untuk apanya lampu sehingga mungkin sekarang pun di teman-teman kita apa bayangkan gedung ini sama dengan apa yang ada di rumah teman-teman gitu ya. Ada penggunaan AC bisa dikontrol, penggunaan listrik bisa dikontrol, sehingga pembayaran listrik, wah ini biar nggak terlalu mahal, kita kurangi listriknya, kita matiin sesuai dengan waktunya. Nah, pola pikir itu terbentuk juga ketika di manajemen kan, sehingga cost OPEX ya, operasional itu bisa berkurang gitu. Nah, untuk kenyamanan Mas di rumah dan juga kenyamanan para apa namanya klaster yang tinggal di klaster ataupun di komplek itu pasti bagaimana keamanannya. Hampir sekarang CCTV udah nempel dimanapun di setiap pojok ya. Teman-teman pun udah masang CCTV minimal itu 2. Paling itu 2 pasti itu ada CCTV gitu. CCTV. Tentunya sama untuk keamanan bisa ngelihat, bisa nge-record atau bisa mendeteksi bahkan apa yang terjadi saat itu. Terus kemudian kalau bicara di klaster, mungkin di kampus juga sama. Untuk booking, untuk booking tempat itu jadi isu yang itu kecil tapi jadi isu. Kalau misalkan, oh ya ruangan kelas atau apa. Nah sehingga semua sistem ini dari mulai manajemen energi, listrik tadi, air, kemudian keamanan, termasuk juga apa mengkontrol, maksudnya ada orang masuk ke gedung tersebut ada berapa orang di dalamnya sebetulnya. Mereka terpusat di titik mana? Di lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya. Sehingga apa? Bisa bahwa eh, area crowd si people ini di area mana sehingga mungkin keamanan di situ bisa di manage ditempatkan di area yang sering ada keramaian. Karena ketika banyak orang cenderung pasti berefek pada salah satunya keamanan gitu ya. Nah, semua sistem ini itu pastinya pengen dikontrol oleh suatu pengelola yang emang lebih seamless ya, lebih seamless dengan menggunakan aplikasi. Nah, di bawahnya teman-teman apa beberapa beberapa ini sebetulnya real 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 yang kita
sebagai praktisi dan sebagai apa yang bekerja sebagai di yang berhubungan dengan user gitu ya. Kita menawarkan beberapa beberapa teknologi IoT yang tadi saya jelaskan ya, dari lighting sampai juga security-nya. Nah, security ini kalau konteks security itu ada dua. Ada yang sifatnya IoT dengan pakai device, ada yang menggunakan CCTV. Nah, saat ini yang paling apa tren clear di CCTV itu banyak banget gitu ya. Kenapa CCTV? Dan di ujungnya pasti dalam satu sistem yang bisa diketok via mobile maupun via misalkan tadi si mini command center dan kontak cluster ya gitu ya. Nah, teman-teman bisa dalam satu use case aja misalkan ada yang senang main di area IoT smart lighting. Ini sudah pakai dengan Raspberry Pi, kemudian ada aplikasi yang open source yang bisa diintegrasikan dengan komponen-komponen yang bisa dibeli di Tokopedia kayak lightingnya, kemudian CCTV yang kayak Bardi gitu ya. Bikin sistem kecil itu bisa dijual, jual ke ke sana banyak developer-developer ya, developer untuk bikin smart home. Nah, ke sana itu bisa dijual ke sana dengan apa paket misalkan OTC itu sekali bayar untuk hardware sama operasional per bulan itu bisa bisa kita bisa jual langsung bahkan di di luar konteks kan saat ini kan lagi di Indosat ya dalam konteks Indosat kita bangun teknologi kecil itu gitu nambahin margin sekitar 8 juta 10 juta dari satu rumah mereka nggak kerasa gitu tapi mereka punya teknologi smart home di mana salah satunya ada lighting kemudian ada CCTV 2 CCTV dibikin paket gitu ini mainan kecil tapi bisa menghasilkan bagi bagi per individu ya bahkan. Nah, masuk ke device management atau bisa dikontrol pasti dari dari baik itu pengelola maupun dari citizen atau apa namanya ya yang di sana gitu ya, yang tinggal di sana pasti satu perlu aplikasi yang terpusat ya, terpusat di mana semua komponen untuk pembayaran, informasi, facility itu dalam satu aplikasi. Nggak banyak aplikasi gitu ya, banyak aplikasi. Dan itu memudahkan memudahkan setiap setiap subjek untuk bisa saling berkomunikasi. Masuk ke sini, ini salah satu aplikasi sebetulnya ya, yang pernah dibikin untuk hospitality, bookingnya. Hampir sama, cuman hampir sama dengan ini, cuman ini asal fitur dipisahin aja. Terus, nah ini ada smart headband. Ini fungsinya ketika bicara hospitality atau mungkin bicara rumah sakit, ini jadi satu komponen. Kalau sekarang kan ada alat-alat khusus ya kalau untuk bisa ngecek saat ini detak dapat tekanan berapa gitu. Nah, sekarang kan udah bisa mobile. Teman-teman mungkin udah punya sekarang sebagian untuk pakai smartwatch ya. Di mana di dalamnya ada beberapa eh, apa fitur untuk mendeteksi kesehatan kita. Jangan salah, di tempat-tempat kayak perusahaannya apa sih? Kayak bukan kredit ya, kayak asuransi kartu atau dia sales-salesnya itu sudah menggunakan ini. Semua wajib menggunakan ini. Tentunya company sendiri yang menyediakan. Menggunakan ini untuk apa? Setiap orang tiap hari wajib melakukan langkah kaki sekian ribu. Nah, setiap orang wajib melakukan kegiatan minimal berapa kilo. Terus kurang tidur itu diperiksa. Nah, itu sudah menjadi KPI bagi yang salah satunya adalah apa di asuransi. Saya teman saya di situ kerja di sana dan mereka setiap hari wajib kalau tidak cukup jalan kaki mereka lakuin jalan kaki kemanapun bebas wajib karena untuk memastikan bahwa kesehatan para karyawannya itu tetap terjaga dengan indikator-indikator yang mereka siapkan gitu dan semua wajib tuh pakai ini udah mulai masif artinya apa artinya reporting ke sebagian kesehatan kemudian lokasi dia ke tracking gitu kegiatan kegiatan dia ke tracking gitu ya bisa dipantau oleh pengelola dalam konteks ini adalah perusahaan yang tadi asuransi tersebut. Gitu. Ini udah banyak memakai ini. Apalagi di case ini kalau konteksnya di heavy industry atau manufacture sudah pasti pakai karena mereka nggak boleh masuk ke feed
atau ke area tanpa tanpa ada pemeriksaan kesehatan. Nah, salah satu indikator dengan mengimplementasikan smart watch ya, smart health ini gitu. Wajib, kalau nggak cukup mereka nggak boleh kerja, mereka harus istirahat gitu. Apalagi untuk daerah tambang gitu. Saya akan lewat yang hampir sama dengan aplikasi sebelumnya. Nah, saya akan masuk ke use case lain, kayak smart pole. Teman-teman ini pernah ngelihat smart pole kah? Harusnya bisa pernah lihat ya. Ini mainan, kita sebutnya mainan baru dan juga eh, device baru di mana tiang, sebenarnya tiang aja kan, tiang di mana komponennya bisa kita implementasikan banyak hal. CCTV untuk control citizen gitu ya. Ada sensornya, LED iklan di situ bisa untuk monetize gitu ya. Nah, terus ada lagi untuk fitur-fitur kayak NFC buat cek saldo, terus kemudian untuk ngecas gitu ya. Ngecas handphone, ngecas atau apapun ada electricity-nya. Dan ini untuk case study di kota besar sudah diimplementasi walaupun nggak banyak. Karena kenapa? Karena harganya pun dengan banyak komponen itu masih tinggi sebetulnya. Masih tinggi harganya. Cuman teknologi ini adalah teknologi untuk ya Pol untuk bisa menghimpun semua teknologi IoT untuk dapetin data, kembali ke tadi dapetin data untuk dapetin data dan informasi gitu. Nah, apakah dalam riset bisa dikembangkan di sini banyak banget gitu. Kalau konteks CCTV jelas ya, teman-teman main di computer vision udah tahu akan implementasi apa, deteksi apa di situ. Atau bicara eh digital science age. Nah, digital science age ada konteksnya smart digital science age bisa memasukkan AI voice atau AI avatar dalam satu device kioske ditempel di sana bisa dimonetize dengan iklan. Nah, itu teknologi dikembangkan di belakang kan banyak. Bagaimana cara ngomong 3D human-nya, bagaimana cara membangun uh, text to speech, speech to text-nya di situ, LLM-nya. Nah, dalam satu device. Dan konteksnya data science ini udah mulai naik daun. Nah, naik daun di konteksnya di sub itu sudah diimplementasikan. Kalau teman-teman main di mana ya? Ke Jogja deh, ke Jogja di airport itu udah ada smart data science. Terus kalau di konteksnya kampus itu yang udah rilis kemarin UGM. Ini rilis kampus untuk smart kampus, smart kampus tapi menggunakan CNS di mana eh, mahasiswa bisa question answering langsung tentang apapun tentang buku apapun tentang keilmuan lain di sana. Itu. Di sini ada pertanyaan terkait smart poll, mungkin mau dielaborasi lagi. Terus ya, oke, silakan. Sana. Saya lanjutkan atau gimana? Baik, perkenalkan saya Rana Sultana dari Magister Teknik Elektro. Saat ini mengambil mata kuliah Teknologi Smart City dengan Bapak Dr. Kahlil. Adapun mungkin pertanyaan saya tadi kembali lagi ke smart building. Isu yang saya tanyakan itu mungkin terkait kesenjangan sosial ya. Kan konsep terlihat sangat futuristik dan canggih. Tapi di Indonesia itu masih banyak sekolah, puskesmas, bahkan kantor pemerintah yang belum layak. Bagaimana mungkin menjawab kritik bahwa smart building justru berpotensi memperlebar jurang ya, gedung modern yang berteknologi tinggi dengan fasilitas. Oke, oke, baik, baik. Ya, Pertanyaan menarik, tapi pertanyaannya eh, mungkin ada sedikit ke arah kebijakan ya. Bagaimana ada perbedaan antara kejenjangan teknologi yang diimplementasikan dengan apa sarana publik ya gitu ya.
Oke, dalam konteksnya IoT, efisiensi yang dilakukan di smart building adalah bersubjekkan terhadap bagaimana pengelolaan atau biaya yang dikeluarkan untuk mengelola suatu building ya. Building itu bisa di rumah atau yang lain gitu ya. Dalam konteks pelayanan publik itu sebetulnya bagaimana citizen dalam konteks ini ya, citizen bisa menggunakan pelayanan itu, bisa melaporkan apa yang terjadi sehingga sehingga ada cepat respon tanggap dari apa yang dia laporkan. Nah, dalam halnya kebijakan, aku agak sedikit geser nih Mbak, atau pertanyaannya kebijakan itu ada dua unsur yang emang saling apa ya berjalan beriringan, Pak. Satu emang harus disediakan dulu yang namanya eh, controlling, controlling dulu gitu ya, sebelum dia memberikan pelayanan. Nah, controllingnya tadi menempatkan dengan teknologi untuk smart building. Dari setelah controlling baru tahap yang kedua adalah masuk ke area eh, untuk pelayanan publik. Sehingga apa yang dikontrol, apa yang input yang masuk terhadap kebutuhan publik itu bisa dimonitor langsung, dimonitor langsung. Kalau tidak, kalau misalkan start dari pelayanan publik dengan konteks teknologi ya, konteks teknologi, sehingga informasi yang perlu yang informasi yang diberikan dari publik terhadap centralized karena pelaporan tadi akan bingung di space-nya kemana, ambilnya gimana gitu ya. Sehingga perlu dibuat dulu jalur pipe-nya atau networknya sebelum bisa ke publik. Nah, ini sebetulnya apa yang saya jawabkan ini adalah konsep yang dibawa ketika audiensi dengan government, gitu ya, government. Di ya ketika ada karena kan government itu segelintir orang gitu ya. Sehingga ketika publik itu lebih banyak masuk kalau misalkan ujungnya itu kecil sehingga nggak susah untuk atau antriannya panjang untuk ditanggulangi gitu ya. Untuk siapkan dulu komponen untuk bisa menyiapkan semua data yang masuk, baik itu keluhan dan lain-lain, eh, s- sebelum eh, apa teknologi untuk pabrik atau untuk fasilitas umum itu bisa bisa ada gitu. Nah, yang terakhir menganut konsep Pareto, Mbak. Dari bicara konsep apa namanya kebutuhan pabrik ini apa sih yang paling dominan gitu ya. Nah, Pareto ini yang akhirnya berdasarkan data yang dari hasil mereka analisa atau statistik sehingga kebutuhan publik ini yang diprioritaskan. Jawab, Pak. Ya, oke. Saya rasa sudah tercover ya, Rana ya. Ya, berarti kebijakan dan policy ya, Ki ya. Ya, Oke. oke. Saya lanjut dulu atau Ya, dulu. saya habiskan dulu ya. Ya. Oke, saya akan lanjut karena ini masuk aplikasi Smart Citizen. Nah, oke. Nah, sekarang masuk ke Smart Waste Management yang tadi sampah ya, sampah. Nah, ini sebetulnya teknologi yang niche ya, kemudian bagus tapi mahal, kembali mahal. Tidak semua untuk teknologi bisa mengontrol menggunakan WiFi atau menggunakan handphone ketika ada masuk ke sampah, dia bisa deteksi bahwa sampah ini basah, sorry, eh, masuk ke plastik atau bukan plastik gitu ya, oke, ngomong plastik. Kemudian bisa bisa diketahui bahwa bobot ini sudah cukup untuk dibawa atau tidak gitu ya, sudah luar batas atau tidak. Ini di Indo sendiri sepanjang sepanjang saya itu belum untuk area smart city belum terjadi, tapi untuk area di heavy industry manufacture yang emang wajib untuk mengeluarkan sampah dan juga hasil dari pabriknya itu udah mengimplementasikan ini sebagian gitu ya. Apa sebagiannya? Sebagian lebih ke area seberapa berat dan seberapa lebar sampah yang sudah tumpuk gitu, sehingga dia bisa tahu berapa truk yang perlu disiapkan untuk membawa di level itu, oke, di level itu. Tapi setidaknya teknologi sudah mulai mendeteksi pengolahan sampah.
untuk di area tadi ya apa heavy industry atau tambang, pabrik gitu yang emang setiap hari menghasilkan apa sampah-sampah pabrik gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada, nah ketika bicara sampah itu teknologi yang dimungkinkan ada dua hal. Kalau tadi saya cerita berapa luas kita menggunakan CCTV, CCTV kemudian bisa deteksi. Kalau contohnya aja apa namanya banjir air gitu. Sehingga luasnya udah berapa banyak, kira-kira tingginya berapa banyak menggunakan CCTV gitu. Nah, ini contoh aja di mana bagaimana kita implementasikan untuk deteksi sampah. Terus ya kalau bisa bicara perkotaan, apakah itu mungkin? Ya, sangat mungkin, gitu. Sangat mungkin. Cuman kondisinya saat ini tidak banyak diimplementasikan di kota-kota besar, kota besar gitu ya, menggunakan teknologi ini. Ya kita bayangkan aja kalau misalkan baik itu sampah atau banjir kita implement di sungai, kita dari pihak-pihak yang apa ya, kalau di Jakarta namanya pasukan orange-nya bisa lebih tanggap ada ketinggian air dari menggunakan computer vision misalkan dan sampah tanpa perlu apa di space kemana-mana sehingga area-area yang atau subjek-subjek yang yang membantu untuk membersihkan ini jauh lebih cepat, lokasinya bisa ditentukan, artinya mana yang lebih dekat dengan situ gitu ya. Ketika ada ketinggian naik atau sampah udah numpuk untuk muncul alat dan juga bisa dibersihkan tanpa perlu ada keluhan dulu dari warga gitu. Nah, ini kan salah satu tadi yang ke pertanyaan lebih ke fasilitas umum ya, fasilitas umum yang nggak kerasa bisa ke impact. Kemudian oke, saya akan ini water yang saya bagaimana kontrol kontrol air. Jadi ada bagian-bagian lain ya, ya bagian nge-manage pengolahan air, aliran air dan kualitas air gitu ya. Dari mulai sungainya kemudian ditampung di dam gitu ya. Terus ketinggian airnya dan kualitasnya. Ya tentunya ini bisa apa namanya bisa controlling atau bisa alerting ketika ada suatu hal yang distribusi juga sama gitu ya. Nah ini bisa mainan sendiri untuk air dan ini kembali ya. Di mana sih kita bisa implementasi ini? Untuk di area yang paling banyak diimplementasi itu 30% sampai 40% di area manufacture. Karena kenapa? Karena kalau mereka itu diwajib untuk efisiensi. Tiap tahun wajib efisiensi 15 sampai 20% untuk pengolahan energi maupun air gitu ya. Jadi pasti mereka akan jadi ada KPI itu sendiri gitu ya yang diwajibkan. Nah, untuk di government di beberapa udah ada untuk controlling dan monitoring ya. Monitoring dan juga controlling udah ada. Udah yang berarti salah satunya di Bandung deket deket ITB sudah terpasang. Di dua, tapi nggak semua fitur udah implementasi ya. Ini idealnya seperti ini, tapi fiturnya baru untuk monitoring dan juga untuk controlling untuk distribusinya belum. Oke, ke subtopik yang emang di. Kalau bicara transportasi itu ada dua hal. Pertama traffic flow, yang kedua ada violation. Traffic flow itu berbicara bagaimana kita melihat ini ya jalan di dalamnya itu kendaraannya berapa banyak, jenis kendaraannya apa, sehingga bisa mengukur beban jalan karena ada perhitungan untuk menghitung beban jalan sehingga jalan ini layak untuk dibangun lagi atau kapan kita bisa ngebangun lagi karena bisa waktu kapannya dari mana dari ukuran berapa beban jalan per jam dan berapa jenis kendaraan yang lewat di situ. Jenisnya itu dan mereka akan tentuin waktunya kapan bisa diperbaiki atau dilebarkan gitu. Terus bisa dikontrol apa lagi dari sini? Average, ya, bisa flow to average kecepatan kendaraan dan juga antrian queuing. Nah, itu bisa controlling ke arah transportasi. Apakah perjalanan dari lain bisa ditempuh dengan setengah jam atau ya tutup 10 menit atau dan lain-lain gitu ya. Sehingga kelihatan bahwa apa impact ke 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 citizen ataupun pengelolaan ada informasi wah kita nggak cukup nih ya seperti halnya kita melihat map lah
map, Google Map ya. Tapi untuk di konteks pemerintah dia bisa impact-nya ke banyak hal, termasuk juga ke tadi ya controlling apakah transportasi umum bisa berjalan atau tidak. Nah, hal ini juga bisa bisa apa? Bisa mengatur lampu lalu lintas berdasarkan traffic flow ini. Mana yang 1 menit, mana yang 4 menit. Gitu. Apakah udah diintegrasi di case ini? Di case ini hanya ada beberapa titik yang emang sudah implementasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan vehicle dwelling. Jadi ketika di CCTV ada berapa jumlah kendaraan, itu ya kendaraan dan berapa panjang di situ dikira-kira di tiga titik tadi itu mana yang lebih panjang akan jauh lebih lama untuk lampu hijaunya gitu ya. Nah ini dalam proses masih prototyping ya, prototyping gitu untuk melihat apakah kombinasi 3 titik ini bisa lebih adil mengatur waktunya lampu merah hijau berdasarkan jumlah kendaraan atau panjang kendaraan tadi. Gitu. Nah, kenapa yang dibutuhkan? Karena untuk case-nya kayak misalkan di sub itu perlu untuk perbaikan jalan tadi sama pengelolaan lalu lintas ya. Yang ini jelas kalau violation ini untuk penindakan bahwa hal-hal yang emang di luar atau jalur kayak misalkan jalur busway, jalur bus itu dilewati oleh motor belakang gitu ya. Speed limit tadi kalau tadi speed dilakukan untuk averaging rata-rata kendaraan per jam untuk kontrol kemacetan. Kalau ini untuk penindakan. Kalau memang lebih dari 80 km itu ditindak gitu. Ya. Kalau apa? Kalau kita sebutnya itilang gitu ya kalau bahasa sekarang gitu. Illegal parking, kemudian odol yang sempat ramai kemarin. Odol odol di sini apa lebih ke lengthnya ya, bukan width-nya ya, ke lebarnya. Jadi dianggap bahwa itu bagian dari odol. Ketika ada itu deteksi, maka akan dihitung tuh prosesnya. Apakah banyak masuk ke jalur ini? Jika banyak, itu ada penindakan gitu. Nggak langsung ada satu ditindak, biasa seperti itu. Kalau lihat dari kebijakannya. Dan juga apa kejadian-kejadian kayak misalkan tabrakan atau misalkan ada eh, titik-titik yang seperti anomali, anomali yang Mas Halil juga waktu itu riset itu anomaly detection itu bisa diimplementasikan di konteksnya traffic violation. Apakah ini pernah diimplementasikan? Ini sedang diimplementasikan. Dua hal ini sedang diimplementasikan. Yang paling banyak ya untuk konteks smart city. Oke, ini masih konteks lainnya adalah use case public transportation atau transportasi system. Yang di awal saya jelaskan atau saya singgung yaitu bagaimana pengelolaan bisa mengkontrol ya. Kontrolnya bukan hanya lokasi ya, nah, lokasi di mana tapi juga kecepatan, bannya, penggunaan apa namanya bensinnya gitu ya. Dan terakhir adalah fatigue atau pengendaranya. Untuk sifatnya publik untuk kebutuhan umum itu wajib bahwa semua driver dia apa ya drive dengan cara yang aman ya, kemudian set beltnya, kemudian dia apakah merokok atau tidak, atau dia lagi telepon atau tidak itu, sehingga bisa mengukur bahwa apa namanya atau ada punishment bahwa si supir ini melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan. Kalau jelas kalau misalkan jumlah kendaraan kendaraannya kita bisa banyak sensor di situ yang tadi saya jelaskan sensornya termasuk juga penggunaan bensin lokasinya gitu ya apa fungsinya kalau kita integrasikan data ini lokasi ini dengan data yang ada di crowd tadi mungkin apa namanya di pool di mana pool itu udah kita pasang misalkan teknologi CCTV dengan ada bisa crowd detection kita kombinasikan data itu sehingga bisa tahu ketika ada tumpukan untuk ngantri masuk ke contoh ke busway atau ke Metro Trans berapa jumlah bus yang perlu masuk ke sana gitu ya sehingga ada pengelolaan yang emang bus itu sesuai dengan jumlah atau kapasitas yang masuk atau yang membutuhkan kendaraan ini gitu sesuai dengan lokasinya pun dihitung gitu lokasi dihitung jumlahnya pun dihitung sehingga dalam satu waktu tidak ada penumpukan yang begitu lama di satu tempat gitu. Nah itu contoh dari impact penggunaan teknologi bagaimana smart
transport dengan CTV crowd estimation untuk citizen dikombinasikan. Kemudian ada lagi oke, Smart parking ini kalau lihat teman common sekali, common sekali. Yang penting adalah data dan bisa di apa transition dengan data 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 pengolahan pengolahan parkir ya. Ini masih masih silo nih parkirnya. Nah ini pengolah silo gitu ya. Nah kenapa butuh Karena di awal disinggung bahwa ini pemasukan untuk daerah gede banget gitu ya. Sangat-sangat gede. Apalagi dengan tingkat pertumbuhan penggunaan kendaraan, baik motor mobil tuh sangat gede gitu. Sekarang dulu anak SMA kagak ada pakai motor, sekarang udah pakai motor. Dan pasti mereka ada saatnya masuk ke parkiran, nah itu tiap tahun tuh meningkat. Jadi eh, apa smart parking ini yang diperlukan ada bagian integrasi dari satu titik ke bagian yang emang pengolah pajak di pemerintahan. Teknologinya banyak sekarang. Kalau dulu pakai kartu, sekarang udah pakai license plate ya. Cukup LPR dia bisa keluar atau masuk gitu. Atau mungkin RFID, walaupun masih ada bug di suatu titik. Nah, kalau ini konteks monitoringnya untuk outdoor bisa menggunakan eh, kalau misalkan teman-teman di area jalan tol di sebagian di Jawa Barat itu sudah ada menggunakan ini. Masuk ke rest area itu udah kelihatan ada board besar jumlah yang kosong berapa kendaraan. Baik truk berapa, mobil biasa berapa. Karena sudah menggunakan salah satunya teknologi ini yang untuk CCTV ya. Ketika udah penuh, mereka harus pindah ke rest area yang lain gitu. Rest area yang lain. Dan juga bisa ditambahkan fitur untuk lokalisasi karena ketika ada kamera seperti contoh di gambar tengah ya, tahu lokasi sebelah mana sehingga ada arah secara automatically bisa menggait para driver untuk ke tempat yang kosong. Kalau di mall udah pakai warna merah, warna hijau gitu. Warna merah keisi, warna hijau masih kosong. Kan lebih enak kan, lebih cepat untuk dapetin tempat. Kalau ini konteks yang IoT untuk menggunakan sensor. Kalau di mall seperti ini. Mall seperti ini ada yang di atas, ada yang di bawahnya gitu ya. Nah, mana yang cocok tergantung tempatnya. Kalau tempatnya bagus untuk luasan CCTV itu jauh lebih murah. Kan hanya menggunakan berapa titik CCTV. Tapi kalau menggunakan alat CCTV-nya nggak bisa wide karena mungkin pendek ukurannya, itu lebih bagus pakai yang ground sensor atau pakai device gitu ya, bukan CCTV. Gitu. Nah, ke belakangnya sama. Oke, di sampai titik dulu saya masuk konteks kalau ini konteks citizen video analitik ya. Video analitik. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Ada dari AR VR atau oke. Sebentar ya. Maju siapa? Naza ya. Masalah ini kecepatan nggak ya? Enggak, Karena aman. cukup, Ah, cukup banyak yang ini, Iya, saya nggak iya, bisa iya. detail. Oke. Oke, baik. Oke, Mas Rizky ya. Perkenalkan Iya, nama betul. saya Naza Farul Sirait. Saya mahasiswa program studi teknik Magister Teknik Elektro. Pertanyaan saya dalam konteks pembangunan sebuah kota, manakah sebaiknya menjadi prioritas utama menerapkan smart city di lingkungan masyarakat yang tingkat SDM-nya itu masih rendah atau kita beri peningkatan SDM masyarakat tersebut terlebih dahulu. Karena contohnya misalkan kalau ada alat IoT yang bisa mengutip sampah secara otomatis, tetapi masyarakatnya lebih banyak membuang sampah ke sungai. Itu manakah yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu, masyarakatnya atau teknologinya yang perlu kita terapkan terlebih dahulu? Oke, sekian itu pertanyaan saya, Mas Rizky. Terima kasih Mas pertanyaannya. eh Pertanyaan ini pernah di pernah di pernah dimunculkan ketika kita diundang sebagai konsultan ya. Pertanyaan yang sama, mana sih yang lebih dulu gitu dengan kondisi masyarakatnya. Tapi waktu itu pertanyaan masyarakatnya bukan itu ya, lebih ke masyarakat apa namanya?
terpinggir, masyarakat yang dari daerah pinggiran gitu ya, pantai, hutan gitu ya. Pasti yang dilukan. Kalau hasil dari diskusi itu ada tiga, ada minimal ada dua, kalau nggak tiga ya. Satu, faktor keamanan, Mas, keamanan. Yang kedua adalah adalah apa, sampah ya, sampah. Karena kemarin diskusinya itu di daerah pegunungan, jadi nggak ada banjir ya. Banjir itu menjadi di ignore karena nggak ada banjir gitu ya. Nah, jadi tadi keamanan, kemudian sampah, yang terakhir adalah transportasi. Karena kalau pegunungan waktu itu ya jarang, jalannya pun kecil-kecil gitu. Mana sih yang lebih didulukan gitu. Nah, dalam konteks daerah itu, konteks daerah yang pegunungan. Nah, jadi ketika mengacu ke sana, sebetulnya kembali ke area Pareto. Paretonya mana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat itu masih awam, pasti tidak jauh dari yang pertama itu selalu jadi keamanan gitu ya. Terus kedua, transportasi itu kadang kedua, kadang pertama jadi prioritas kita transportasi ya, gantung daerahnya gitu. Nah, banjir sama sampah adalah ya salah satu gantung itu mana daerahnya gitu. Jadi sebetulnya kesimpulannya tergantung daerah masing-masing. Karena kalau bicara konteks smart city nggak bisa semuanya. Kondisi lapangan, kondisi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur. Katakanlah pertama, yang selalu jadi pertama yaitu adalah keamanan. Selalu ya, selalu jadi keamanan. Yang kedua, katakanlah yang paling dominasi transportasi. Macet sana ya, Pak, lama nih macet nih, atau apa kendaraannya jauh-jauh gitu ya. Yang ketiga adalah satu hal lagi ya, eh, apa namanya tadi, sampah sampah gitu ya. Nah, kalau misalkan audiensi kok konsultasi, ada yang konsult di area smart city, sorry, di kota yang lebih besar atau lebih apa ya, perkotaan lah ya, itu proses pelaporan jadi paling tinggi kebutuhannya. Kita pengen lapor kemana, buka Twitter kah, buka Instagram kah gitu ya, atau buka apa media sosial untuk bisa report. Nah itu jadi dibutuhkan, makanya muncul namanya smart apps untuk di area perkotaan. Tapi untuk daerah tertinggal gimana? Daerah itu yang paling tinggi adalah di area keamanan, keamanan, keamanan. Gimana kita bisa menggunakan keamanan yang paling mungkin satu adalah menggunakan pemanfaatan teknologi CCTV. Nah, kenapa kenapa area-area yang awam atau misalkan daerah terpinggirkan itu jauh, kebanyakan telco yang bermain, telco ya, telco company yang bermain itu entah Telkom, Telkomsel, sorry, Telkom atau Indosat atau SL atau Smartfren sekarang udah gabung jadi SL gitu ya. Karena mereka udah punya infrastruktur untuk jaringan. Nah, di sana mereka udah ada yang namanya dengan jaringan yang udah existing atau menggunakan namanya apa, masang jaringan network sendiri untuk daerah terkecil gitu ya. Sehingga infra mereka udah terbangun. Tinggal dipasang apa komponen untuk keamanan. Salah satunya adalah CCTV untuk perimeter, untuk desi apa namanya, ya, pergerakan orang di situ dan lain-lain. Itu yang di daerah terpinggir, keamanan dulu. Yang kedua biasanya transportasi kalau daerah kalau sorry kalau terpinggir. Kalau misal ke awam ya itu adalah eh, sampah ya, sampah. Sampah kan kalau misalkan umpamanya ke sungai, limpannya kemana gitu ya. Nah, mereka harus menikmati fasilitas itu dulu, fasilitas yang dari keamanan terus pengolahan sampah dari pemerintahan. Walaupun secara capability dari masyarakatnya itu ya umur 40-50 tahun di daerah megang handphone untuk tuh repot juga ya gitu. Susah untuk educate-nya gitu ya. Tapi segimana mungkin mereka tidak tahu apa-apa, tahu-tahu masalah yang paling besar dominasi di daerah itu bisa tertanggulangi. Minimal tadi keamanan, sampah, terus atau transportasi gitu ya. Transportasi gitu. Yang berimpact karena berimpact clear ya, berimpact langsung ke, biasanya ke fisik gitu ya. Karena soalnya kalau masyarakat awam identik apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan gitu ya. Saat itu gitu. Dia nggak akan mikirin 5 tahun ke depan, tapi saat itu yang impact apa yang kerasa ya, keamanan, banjir gitu ya. Kemudian transportasi dia butuh jauh lebih, ada yang bisa mengantarkan ke area-area yang terkecil, apa namanya, yang terpinggirkan.
Oke, Gitu Mas, ya nggak bisa ngebantu. jelas ya Naza ya. Oke, silakan Ki dilanjutkan. Sangat jelas. Oke, Mas kalau waktunya habis potong aja ya. Jadi waktu bikin ini Ya, kita apa agak panjang nih apa yang kita mau sampaikan kira-kira ya dalam sisi ini gitu ya. Apa eh kuliah umum kali ya, kuliah umum ini ya. Oke, mungkin sekira 7 menitan lagi ya untuk pemaparannya. Nanti ada 1-2 pertanyaan lagi Ki. oke, baik baik. Ya, ya. Oke, saya masuk ke area ini paling masih agak ya, bentar, Mas. Oke, masuk ke ini ya, citizen monitoring. Nah, hal yang saat ini sangat ini yang kedua ya. Yang kedua yang pertama dari traffic surveillance, yang kedua adalah dengan citizennya. Hal yang selanjutnya jadi favorit bagi government, kontrol citizennya. Itu paling favorit. Di mana-mana ada permintaan untuk people counting, nggak rekod face detection gitu ya. Udah mainnya ke arah sini. Oh, gitu. Paling tidak kalau kita konsepkan terhadap mereka ada 10 item. Ini yang paling umum kita komplokkan. Ada people fighting, kalau ada kerusuhan atau ada yang berantem di tengah jalan, ya jelas merokok tempat umum. Terus apa, littering, dumping, illegal dumping itu bisa buang sampah dan lain-lain, gitu ya. Segregation tadi, kemudian apa, object left behind, akhirnya barang-barang tertinggal, misalkan di area-area yang tempat umum kayak tempat bandara gitu ya, atau tempat pool busway gitu. Dan juga pencurian, nah, atau yang mencuri besi kan kita kan kemana, wah, besi diambil, terus kan besi yang diambil. Nah ini jadi 10 ini menjadi yang paling umum di berbagai banyak kebutuhan. Apakah ada selain ini? Ada juga yang teman yang paling umum ini 10 deteksi gitu ya. Ini yang mulai dikontrol. Makanya kalau konteks saya baiknya konteks kota besar dulu ya, kota besar. Karena emang kalau ke Smart City biasanya start dari yang punya budget yang lumayan tinggi gitu ya. Nah, kota besar itu target pertama ada infrastruktur jaringan dan juga CCTV. Itu paling banyak. Dari tahap itu apa, maturity level 1. Level keduanya adalah masuk ke analitik yang untuk konteksnya visual, yaitu smart apa, video analitik ya. Untuk sistem kontrol ini gitu. Kemudian ya masih sama ini, kalau ini konteksnya untuk activity monitoring, kalau ini buat crowd counting. Bedanya apa? Kalau ini ada bentuk outputnya alerting, nah alerting ada activity di alert gitu, ada suatu notifikasi entah ke handphone ataupun ke command center. Kalau ini adalah berupa data statistik, berapa jumlah orang, berapa jumlah kerumunan orang gitu ya, lewat, dia pakai atribut apa gitu ya. Nah, sehingga outputnya berupa statik, bukan alerting gitu. Fungsinya buat bisa menempatkan tadi public transportation, menempatkan media keamanan gitu ya, keamanan di titik-titik yang emang secara quantity itu lebih banyak atau berkerumun gitu. Nah, impact-nya ke sana. Hanya dari sini bisa mengerahkan banyak komponen gitu. Hanya dari dengan penggunaan apa, crowd counting CCTV itu. Semua bagian bisa terlibat. Terus, oke ini tadi saya udah dijelasin ya, parkir saya lewat. Nah, sebab tadi dari pertama dijelaskan ada hal komponen-komponen yang tadi dijelaskan itu tidak bisa berdiri sendiri, clear, itu clear. Harus bisa diintegrasikan dan impact prediction, impact ke masyarakat adalah suatu kombinasi dari satu teknologi. Contoh yang paling gampang, yang terbayang yang boleh dijelaskan adalah penggunaan CCTV untuk citizen control, untuk monitoring flow orang gitu ya. Itu aja bisa kita gerakkan dari satu vektor keamanan, terus sektor transportasi digabungkan datanya sehingga apa, untuk area kemacetan atau penumpukan pelayanan ketika apa namanya, narik penumpang itu jauh lebih cepat karena tahu area kontrol kontrol di jam sekian itu ada di area mana, area mana. Dalam konteks integrasi ini nggak bisa berdiri sendiri, makin bisa diintegrasikan. Nah, makin bisa kita memberikan suatu apa ya,
memberikan output efisiensi terhadap kebutuhan publik. Siapa yang memberikan itu? Kalau government itu agak sulit memberikan sampai ke level ini. Tentunya data analitik lah, atau yang teman-teman yang main di Smart City, untuk bisa kita punya data A, kita punya data B, kita punya data C. Insight apa yang bisa diberikan, outcome apa yang bisa diberikan. Nah, itu mainnya di riset. Orang riset yang akan lebih jauh lebih memahami itu. Jauh itu. Karena ketika bicara government, dia hanya bermain dengan kebijakan. Oh, ternyata bisa kayak gini ya. Nah, kebijakannya apa mereka? Mereka bagaimana mengintegrasikan ini dalam sebuah kebijakan dengan MOU dengan berbagai divisi. Kan itu nggak sembarangan ya. Data traffic biasa di sub atau di Polri gitu ya. Data teks ada di beberapa daerah. Itu gimana cara integrasi itu tidak mudah. Nah, mereka lah yang bermain kebijakan gitu. Kita sebagai apa namanya, praktisi maupun researcher biasanya memberikan satu masukan dalam bentuk tadi integrasi data. Nah, mudah-mudahan dari sini clear ya. Nah, makanya kita nggak bisa kembali ke konteks ekosistem, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Dan kebanyakan di kota besar itu masih didirect dengan teknologi dari luar. Oke, ini contoh saja sebetulnya singkat bahwa di beberapa tempat di Disub udah implementasi di Smart Digital Signage, Human Avatar, untuk bisa memberikan informasi secara publik dalam bentuk human yang bisa kita ngobrol langsung, text to speech, speech to text gitu ya. Nah, dalam konteks di sub ini ya pelayanan angkutan umum yang sekarang lagi implement di Jawa Timur. Jawa Timur. Ada lagi yang bisa diimplementasi? Yes, di bank. Teknik produk ini ada di berbagai fitur kayak di bank, di sub, dan tempat-tempat lain yang sifatnya pelayanan publik. Di kampus pun ada yang tadi saya jelaskan sedikit, singgung di beberapa yang udah implementasi ya. Ya, apakah ini akan mengurangi apa pekerjaan kayak customer service? Tentunya ya, gitu ya. Tentunya ya akan sedikit-sedikit digantikan, tapi customer service akan diberikan suatu tantangan kerjaan baru yang lebih bisa apa namanya unik ya, lebih unik dibandingkan kita apa kerjaan yang sifatnya repetitif gitu. Nah, dari ujung semua data integrasi, kemudian ada IoT-nya, dalam konteks sudut pandang pemerintah ya, atau pengelolaan, itu divisualisasikan dalam bentuk dashboard. Wah, yang bisa teman-teman lihat di TV atau di ini, mungkin di kampus pun ada ya, melihat semua visual, semua komponen ya, maupun dari reportingnya, apa nama pelaporan masyarakat, posisi transportationnya, listrik, apa kemudian sampah gitu. Emergency service ketika ada panic button atau suatu kejadian yang kejahatan dan lain-lain, semua terkumpul dalam satu tempat gitu. Nah, part ini integrasi ini yang tidak mudah dikerjakan gitu ya, karena ada unsur namanya sistem yang berbeda, ada unsur kebijakan yang berbeda gitu, dan juga terakhir ada pengetahuan yang emang belum bisa diserap oleh para pemangku kebijakan, sehingga perlu dorongan dari pihak dalam konteks industri, dorongan industri itu yang praktisi ya, dan juga dari pihak eh, kampus atau intelektual yang bisa mendorong bahwa ini bisa berimpact terhadap sustainability maupun efisiensi. Itu yang bisa terakhir saya sampaikan singkatnya, mudah-mudahan cukup waktunya, dan juga mohon maaf kalau misalkan nggak clear sampai detail karena banyak komponen terkait IoT ya di Smart City, teknologinya seperti apa. Terima kasih. Oke, yes. Kedengaran ya, Ki? Halo? Masuk, Mas? Oke, siap. Oke, kita kasih applause dulu ke Mas Kiki. Oke, menarik sekali ya dalam apa konteks kita sebagai apa student ya, dan mendapatkan insight dari praktisi ini tentu sesuatu yang menarik ya, karena tentu sekarang dalam konteks pendidikan, jika tidak adanya hilirisasi ataupun link and match antara akademisi dan
praktisi, ya tentu ini yang tidak yang kita harapkan ya. Tetapi yang kita lihat dari negara maju adalah bagaimana akademis mampu sangat match dan link dengan demand ataupun update yang ada di dunia industri dan di lapangan. Baik, kita masih ada 2 pertanyaan lagi nih ya, Ki ya. Ya Mas, boleh. Mudah-mudahan Oke. semua jawab Mas. Siapa dulu? AR, VR atau ini dulu? Oke. Silakan maju Siti. Baik, Kak Kiki ya. Kenalin, nama saya Siti Zara Sofia Rahma, biasa dipanggil Siti. Saya dari mahasiswa S1 Program Studi Teknik Komputer, mengambil kelas AR VR bersama Pak Khalil. Jadi di sini saya ingin smart city dan IoT-nya. Nah, untuk pertanyaannya, apakah smart city ini hanya dapat diwujudkan jika mengimplementasikan IoT atau harus ada bentuk fisiknya? Nah, jika iya, apakah jika saya membuat aplikasi evakuasi bencana tsunami berbasis augmented reality secara real time tidak dapat kan sebagai smart city? Terima kasih. Oke. Siap-siap. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Kebetulan selain di sekarang ini memegang konteks AI dan machine learning, saya pun bertanggung jawab terhadap produk digital twins VR dan IR. Nah, cuman sayangnya konteksnya bukan smart city saat ini, fokusin ke segmen manufacture. Nah, pertanyaannya adalah apakah teknologi yang dibangun tadi untuk simulasi bencana alam ya, bencana alam untuk VR itu perspektif 100% itu bagian dari ke sana ya. Dan saya konteksnya ke dalam manufaktur dulu, biar kita coba analogi ini bisa disecokkan dengan analogi yang bencana. Contoh, smart manufacture. Kenapa saya bangun kok produk yang aku share dikit aja kali ya, biar apa namanya ada satu yang dilihat tampilannya dan mudah-mudahan Ya, boleh. bisa jawab. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan Ki, sudah. Oke. Ini saya lebih enak pakai slide yang ini deh. Ceritanya ini adalah simulasi untuk proses Sorry, Ki. Mungkin dalam boleh di konteks full screen kali ya, oh biar enak. Ya. belum ya Sir? Ya. Maaf. Nah, ini adalah simulasi dalam konteks bagaimana suatu manufacture entah itu dan juga tambang mining itu wajib wajib melakukan suatu training untuk HSE keselamatan masing-masing. Salah satunya adalah penggunaan API. Tiap tahun dia dinilai, tiap tahun dia harus ada pengujiannya dan harus kalau misalnya nggak lulus itu ada punishment, bukan individu ya, terhadap company dari government gitu. Nah ini harus dilakukan tiap tahun, setiap wajib. Ada beberapa item terkait HSE, termasuknya firefighting, terus walking at height gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian contoh dari konteksnya pelatihan untuk atau untuk memastikan keselamatan bagi bagi karyawannya. Nah, apakah ini bagian jelas jelas manufaktur? Kenapa? Karena buk, simulasi ini kan simulasi juga ya, simulasi penggunaan API dengan berbagai jenis AVAR. AVAR kan beda-beda. Ini ada suatu penilaian, ada suatu data. Ah, data hasil penilaian karyawan terhadap proses pelatihan ini menggunakan teknologi ini, kemudian eh, data ini bisa diintegrasikan dengan data HR terhadap kemampuan capability karyawan, dan kemudian ini bisa menjadi proses apa namanya rasanya ya sih, ketika proses pelatihan mereka harus nyiapin barang-barang ini ya, AVAR-AVAR yang mereka harus dibeli.
ini gitu. Karena terjadi efisiensi di area proses, inilah yang akhirnya penggunaan teknologi sehingga ada impact yang company. Nah, kita coba masukkan ke dalam konteks yang tadi buat simulasi bencana. Apakah simulasi bencana ini data bisa menghasilkan yang dapat digunakan untuk prediksi di sistem, misalkan tadi dalam konteks command center, sistem prediction apa namanya, misalkan bencana atau misalkan apa gitu. Kalau bisa digunakan datanya dengan data itu dan teknologi yang simulasi itu bisa direplikasikan ke dalam itu 100% sebagai bagian dari teknologi smart city. Tapi yang tidak terlihat secara fisik ya. Based on data, ada yang data dikirim bisa memprediksikan. Karena tadi kuncinya data, ada kemudian salah satunya data, informasi, ada networknya, data integrasi, itu ada yang mesinnya atau hal yang bisa dipakai gitu. Nah, harapkan simulasi tadi bisa jadi apa ya, bisa dipakai ketika hal yang sama kejadian. Misalkan eh, contohnya simulasi macet ketika ada di tol, kemudian pasang satu simulasi kendaraan berhenti, berapa jam dia akan jadi bottleneck, akan jadi macet gitu ya. Ketika ada satu kendaraan di tempat di situ. Akhirnya apa? Impact-nya ada ketika ada kejadian real, suatu apa bahasa kalau di tol itu ya. Ya katakanlah jasa marga, dari jasa marga itu bisa mengkontrol itu dengan cepat. Takutnya ada kejadian hal yang sama berdasarkan data simulasi. Ini pun sama, Mbak, jawabannya. Jika data itu bisa disimulasikan dengan real dan bisa kejadian, itu bisa digunakan sebagai teknologi bagian dari, tidak harus secara fisik gitu. Oke. Benar-benar bisa Baik. ngejawab, Mbak? Jelas ini? Oke, jelas sekali. Menarik ya, sangat representatif juga dengan apa yang sedang kita pelajari, tapi kita di AR VR kali ini masih fokus ke AR for Education, Ki. Jadi kita Oke. akan membuat apa namanya properti digital dan nanti akan di-scan untuk khususnya peserta didiknya, nanti targetnya anak-anak TK. Nanti kita mahasiswa-mahasiswa akan pergi ke salah satu TK untuk memberikan pengajaran menggunakan AR VR. Yes. Jadi mungkin Ya, ini ya, sudah ya. ada beberapa sharing ya dari Ya. Kiki terkait dengan keamanan dan working environment. Baik, satu lagi dari Rizky atau Ihsan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriahaya dari Magister AI. Di sini saya kan sedang mengambil tesis tentang Smart City pada bagian analisis kerumunan di wisata. Jadi seiring perkembangannya mobilitas dan keamanan publik, menurut Anda bagaimana sebaiknya sistem crowd monitoring diposisikan dalam Smart City agar bermanfaat bagi mobilitas dan keamanan, namun tetap menjaga privasi masyarakat serta tantangannya bagaimana? Terima kasih. Ini informasi Rizky pakai dataset dari Malioboro untuk crowd action recognition-nya. Jadi sudah utilize public Oke. dataset ya dan information langsung dari CCTV yang terpasang di Malioboro. Begitu Oke. kira-kira. Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, apa yang Mbak kerjakan itu sama apa yang clear di sana ya. Clear di sana apa yang kerjakan. Bedanya saat ini saya coba menjadi per use case, Mbak. Ada use case tadi ya. Use case sifatnya controlling, ada sifatnya adalah alerting gitu ya. Kalau alerting ketika ada tadi tindakan kejahatan, sifatnya perlu tindakan cepat, itu outputnya berupa alert ya, jelas clear dari di awal. Ada yang sifatnya controlling yang tadi kerumunan. Nah, kerumunan baik itu tadi jumlah orang yang lalu lalang, termasuk orang itu harus tambahkan satu atribut karena data hanya jumlah aja itu apa ya? Aku tidak bisa dibilang kurang, tapi output yang dihasilkan itu mungkin belum terlihat rich ketika proses rollback atau proses namanya apa pencarian.
karena datanya berupa data statis ujungnya. Jumlah orang di area Malioboro, katakanlah ada berapa orang, terus ada jumlah orang di area misalkan apa ya? Kalau di Jogja itu ada apa lagi ya? Ya mungkin alun-alun Jogja contoh ya. Ada berapa orang? Oh, impact-nya ada apa? Impact-nya pasti ada di proses pengamanan di sana lebih banyak. Kemudian untuk mungkin pasti ada perlu siapin yang bersihin karena pasti banyak orang pasti ada tata sampah ngerapin suatu tempat facility dan lain-lain dia ke sana. Nah, itu proses preventif ketika ada data itu muncul. Pertanyaannya lagi, ketika ada suatu kejadian dari data itu, misalkan suatu alerting yang belum bisa kedeteksi, nah, bisa nggak data itu kita rollback atau bisa kita cari dari historinya? Misalkan kemarin tuh ada yang hilang, gitu. Misalkan di kerumunan ini apa di artis ini nggak kedetek pakai baju merah, gitu ya, misalkan baju merah, pakai topi. Nah, data atribut ini yang menjadi penambah informasi ketika ada suatu hal kejadian yang tidak bisa ketika proses alerting di awal ya apa violation di awal gitu. Nah, itu jauh lebih bisa nge-enrich informasi selain untuk preventif, tapi kita bisa lakukan untuk sifatnya apa ya Pak? Retrospektif atau apa ya? Historical ya, untuk pencarian. Nah, itu penambahan fitur yang bisa ditambahin menurut saya dan itu yang saya kerjakan gitu ya. Data untuk preventif, data untuk historical perlu untuk ditambahkan untuk enrich data. Gitu sih. Oke, jelas. Oke, baik, terima kasih. Ada closing mungkin Ki, ini kita sudah sampai ke akhir acara ya, mengingat mungkin Kiki juga ada aktivitas lain dan kita sudah berada di pukul 12:15, mungkin ada closing sedikit ataupun sesuatu yang memotivasi nih adik-adik ini. Silakan. Oke. Apa? Karena saya sekarang di posisinya sebagai praktisi yang dulu pun sama di posisi teman-teman sebagai researcher. Di awal statement ada banyak hal yang berbeda ketika di dunia research dan juga di dunia real case, termasuk bagaimana menghadapi apa keinginan yang kadang kita perlu educate lebih terhadap user atau target customer kita, maupun government atau non-government gitu ya. Nah, di part ini paling saya mengajak teman-teman untuk bareng berkolaborasi bagaimana menemukan penelitian yang dibuat, metode yang akan diangkat dengan real use case yang bisa berimpact terhadap real kehidupan yang nyata gitu. Dan itu audiensi konsultasi dengan user langsung sehingga bisa tahu bagaimana proses permintaan yang kadang bilang A munculnya bilang B gitu ya. Kemudian kadang yang di benak mereka user itu kelihatannya kayak sapi deh. Tapi kita ngirimnya hanya domba. Kadang-kadang nggak cocok tuh. Nah, mengkolaborasi, apa ya, sinergikan itu ada salah satu kemampuan yang emang kita apa ya perlu dibangun komunikasinya dan kolaborasinya sehingga kemampuan teman-teman bisa bisa ditranslasikan dari user sampai ke level teknik dan itu sinergi dan selaras gitu, tidak berbeda pandangan. Itu paling Mas mudah-mudahan bisa membantu atau bisa jadi itu apa namanya jadi apa namanya ya katalis ya katalis. Oke. Baik, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali nih Kiki atas sharingnya dan tentu ini bagi kami merupakan ya tentu knowledge ataupun insight ya, new knowledge utamanya bagi siswa-siswa ataupun mahasiswa yang sedang menempuh studi. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bisa jumpa lagi ya nanti di lain kesempatan kalau ada main ke Jakarta ataupun ke Indosat gitu. Kita kasih applause sekali lagi ke Mas Rizky. Dan selanjutnya mungkin sesi foto bersama ya Ki ya. Sebentar. Masih ada waktu ya? Ada. Oke, siap. Kita berdiri di sini mana nih koreonya yang coba Siti coba. Yang lain kita berdiri semua di sini. Nanti Mas Kikinya di screen bisa. Baik, kita setting dulu ya.
ada jepitannya nih, bisa handphonenya ditaruh di sini nggak ya? Ayo, silakan yang semuanya kita siap waktu. Gimana bagusnya? Coba siapa? Dimas atau Siti atau yang lain? Apa di sini kameranya? Kita hitung ya. Coba gaya terbaiknya ya. Oke, nanti masuk koran. Satu, dua, Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Nah, jempol. Oke. Satu, dua, Oke, satu kali lagi tolong siapa? Ganti. Saya belum masuk. Oke. Apa ini masuk koran ya? Satu, sudah. Satu, dua. Nah.
Nah, selfie sekali. Bisa selfie. Satu, dua. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, sudah. Ya, bagus. Oke, boleh. Ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, tolong ini say hi ini ke Mas Kiki dari kamera peserta semuanya. Terima kasih, mohon maaf Terima jika kasih ada banyak yang ya. kurang. Ya, Ya, pamit Mas Halil, ya. teman-teman. Insya Allah jumpa lagi. Ya, Ya, saya pamit ya. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.